Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasilitator, Ibu Rati Wulandari, dan pengajar praktek Bapak Yamrudin. Pada kali ini perkenalkan, saya Siti Rohmana SPD dalam Guru Penggerak Angkatan 7 Marinir. Di sini saya bersama rekan sejawat saya akan melaksanakan supervisi akademik dalam hal ini tahap pra-observasi. Assalamualaikum Pak Benny. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Jadi Pak Benny, dalam kegiatan supervisi akademik ini supaya nantinya ke depannya kita dapat melaksanakan dengan baik. Jadi dalam kegiatan ini diharapkan Pak Benny nanti lebih siap dalam melaksanakan kegiatan supervisi akademik ini, baik observasi ini juga observasi dan juga nanti pasca observasinya. Jadi setelah yang akan kita lakukan ini diharapkan juga Pak Benny bisa meningkatkan kemampuan dalam pembelajaran dan pengajaran, terutama dalam supervisi akademik. Kira-kira Pak Benny, apa harapan Pak Benny dalam kegiatan supervisi akademik ini? Ya, harapan saya yang pertama, di sini saya bisa mendapatkan informasi sharing bersama Ibu, sehingga pada saat observasi nanti saya bisa melaksanakannya sesuai dengan rencana yang sudah saya buat. Siap ya melaksanakan kegiatan observasi. Terus materinya apa kira-kira Pak Benny? Untuk materi, karena saya observasi pakai kelas 12, saya ambil materi mengenai dampak globalisasi. Jadi materinya itu adalah dampak globalisasi. Nah, tujuan pembelajarannya ini apa Pak Benny? Untuk tujuan pembelajaran, saya fokus pada peserta didik itu dapat mengidentifikasi dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi. Jadi tujuannya itu jadi peserta didik dapat mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi. Ya. Terus apa yang ingin Bapak kembangkan nih Pak? Yang ingin saya kembangkan itu ada beberapa hal, Bu. Yang pertama itu masalah literasi ya. Dan siswa itu membaca 5 materi yang saya sampaikan. Terus juga di situ saya fokus pada kolaborasi, karena nanti kan dibagi menjadi kelompok. Jadi siswa situ kita tuntut untuk aktif berkolaborasi, kerjasama dengan sesama temannya di dalam satu kelompok. Oke, jadi yang ingin Bapak kembangkan ini adalah kemampuan literasi serta kolaborasi ya Pak ya? Iya. Terus apa yang sudah Bapak persiapkan? Yang saya persiapkan yang pertama itu RPP ya, sebagai acuan saya nanti ketika observasi. Selanjutnya saya juga sudah menyiapkan beberapa link, salah satunya adalah link video yang sebelum diskusi nanti saya minta anak-anak penontonnya itu bisa menjadi gambaran anak-anak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan nanti. Jadi yang sudah Pak Benny persiapkan tadi, jadi sudah persiapan Pak Benny tadi, apa strategi selanjutnya Pak? Dalam pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran galeri ya. Model pembelajaran ini mengkondisikan seluruh siswa harus ambil peran ketika berada di dalam kelompok. Jadi dari setiap anggota itu akan ada tugas masing-masing sehingga tidak ada yang menganggur ya. Dari walk ini menggambarkan ya seperti layaknya di pasar, di mana nanti setiap kelompok harus bertamu ke kelompok lain. Jadi ada kelompok yang menjaga galeri dan harus menjelaskan apa yang ada di galeri dan terus saling bergantian, sehingga setiap kelompok akan didatangi oleh kelompok lain dan setiap kelompok juga akan mendapatkan pertanyaan dari kelompok lain. Pak Benny tadi adalah model pembelajaran galeri walk, di mana anak semuanya beraktivitas Pak ya. Oke, kira-kira nih ya, ada apa kekhawatiran Pak Benny
untuk kegiatan Iya, kalau kompetisi akademik nanti? iya kekhawatiran yang ada pada diri saya, yang pertama itu masalah efisiensi waktu. Terkadang kalau kita mengajar dengan kelompok, waktu yang kita rencanakan dalam PPT kadang-kadang tidak sama pada saat pelaksanaan, apalagi ketika diskusi berjalan alot. Jadi seperti itu, mungkin masalah efisiensi waktu ya. Ya, jadi kekhawatiran Pak Ben itu efisiensi waktu Pak ya. Nah, gimana kira-kira cara mengatasinya nanti Pak? Ya, jadi untuk masalah efisiensi waktu ini, jadi untuk mengatasinya kita kasih batasan pertanyaan yang diberikan oleh satu kelompok ke kelompok lain, sehingga nanti pada saatnya waktu yang sudah diberikan itu terpakai pas, tidak berlebih. Nah, kira-kira siapa yang akan Bapak libatkan gitu? Kalau iya, untuk kegiatan ini semua siswa saya libatkan, karena tadi saya pakai gallery walk, tidak ada siswa yang menganggur, semua ada peran dan ada tugas. Ini apa nih Pak Denny akan melaksanakan ini? Iya, saya berencana melaksanakannya secepatnya, kalau bisa besok. Terus kira-kira apa komitmen Pak Denny dalam pelaksanaan kompetisi akademik ini? Iya, jadi untuk masalah komitmen, saya berharap pada saat mengajar saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, keadilan, terus menerapkan juga PSI, ya, di mana di situ ada masalah sosial dan emosional yang saya libatkan, dan yang terakhir itu saya ingin menularkan budaya positif kepada siswa saya dan seluruh warga sekolah. Jadi itu saja. Alhamdulillah Pak Ben ya. Jadi dengan diskusi yang kita laksanakan ini diharapkan pemahaman mengenai pembelajaran berdiferensiasi, keasli dan budaya positif itu dapat terlaksanakan baik, yang terlihat dalam penyusunan yang sudah Pak Ben susun ya, Iya. sudah lihat. Alhamdulillah untuk kegiatan pada hari ini cukupkan. Ucapkan terima kasih kepada Pak Benny atas kerjasamanya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berharap ya anak-anak sekalian di puasa yang ke berapa ini? 15 ini tetap sehat, tetap kuat menjalankan sampai paripurna di hari ke-30 nanti. Amin. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini seperti biasa, ya, dengan kesadaran diri, lihat lingkungan kiri kanan, depan belakang. Kalau ada yang kotor, ada sampah, ya, dengan kesadaran diri, ya, di dalam laci. Saya yakin di dalam laci biasanya itu, ya. Oke, kalau sudah bersih, sekarang lihat kursi dan meja. Kalau udah rapi, dirapikan dulu. Ya. Kalau lingkungan sudah bersih, meja kursi sudah rapi, sekarang lihat diri kalian. Nah, pakaiannya belum rapi, dirapikan dulu. Jadi pembelajaran akan kita mulai apabila kelas sudah dalam kondisi bersih, meja kursi rapi, dan pakaian kalian juga dalam kondisi rapi. Oke ya. Baiklah sekalian, pada hari ini kita akan memasuki materi di bab 3, ya. Tapi sebelum masuk materi, supaya konsentrasi kalian terjaga, fokus. Biasanya kalau bisa mau belajar itu harus untuk fokus ya. Apalagi misalnya sebelum pelajaran ini kalian olahraga ya. Jadi saya mau mengajak kalian ya untuk mengembalikan fokus dan konsentrasi kalian melalui satu teknik stop. Ini teknik sederhana sekali ya. Sebenarnya sudah pernah kalian lakukan, tapi akan kita lakukan bersama-sama, namanya teknik stop. Stop, S-nya itu stop, T-nya itu take a break, O-nya observer, P-nya itu proses. Ya. Jadi tujuannya ini untuk mengembalikan konsentrasi agar kalian siap belajar. Ya, oke ya. Sekarang ambil posisi ternyaman
menurut kalian? Silakan kalian apa? Senderkan diri kalian di meja coba. Ya. Senderkan diri kalian cari posisi yang paling aman ya. Paling nyaman ya. Boleh ya, posisi boleh. Oke, sekarang pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian ya. Fokuskan pada satu titik. Selanjutnya tarik nafas panjang. Hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas panjang. Hembuskan. Yang terakhir, tarik nafas panjang. Hembuskan. Oke, buka mata kalian. Oke, secara tidak langsung ada reaksi ya yang terjadi dalam diri kita ya. Ya. Jadi teknik ini ya selain untuk meningkatkan konsentrasi kita juga berfungsi untuk menurunkan ego dan amarah kita. Ada lakukan sesuatu terus kamu tarik nafas panjang, astagfirullahaladzim, marah, ya sering ya. Jadi itu teknik sebenarnya sudah sering kalian lakukan teknik stop. Jadi bisa kalian lakukan di sekolah pada saat kalian mau konsentrasi belajar, bisa juga di rumah, bisa juga di mana saja. Teknik ini ya, oke ya. Oke, baiklah anak-anak sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran, kami minta Dede ya untuk memimpin doa. Ya. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi sekarang kita doa kehadiran. Aris siapa sekarang Aris? Oci. Iya. Siapa sih kemarin dia masuk di? Sela sama ini Pak Tutur. Saya sama tutur. Kelangannya Sela izin tutur sakit Pak. sakit tutur ya. Iya. Baru hari ini tutur lagi. Dari 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Artinya kalau misalnya teman kita sakit, ya, lagi sudah masuk hari 3 nanti ya. Jadi nanti ada yang ngecek rumahnya ya. Ya Pak. Iya. Main di sana, dilihat rumahnya. Siapa tahu dengan kehadiran kalian tuturnya jadi sehat gitu kan. Amin. Iya ya. Tapi kami aja ininya Pak. Aja adik. Iya. Iya. Hati. Oke, ya. Ini Pak Ini Bujur. dulu oke. Ini dengan yang namanya HP, gadget ya. Nah, HP ini banyak sekali manfaatnya, ya. Untuk belajar bisa, ya. Tergantung siapa yang menggunakan, ya. Ini bisa menjadi positif apabila digunakan dengan benar, tapi ini juga bisa menjadi negatif, dampak negatif apabila digunakan dengan salah, ya. Artinya ini bagian dari kemajuan teknologi yang punya plus minusnya, ya. Nah ini salah satu dari contoh kemajuan teknologi. Nah, sesuai dengan apa yang Pak jelaskan tadi, ya, maka dalam pembelajaran ini, ya, ada tujuan yang akan kita capai, ya. Yang pertama, dalam tujuan pembelajaran pertama, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan dampak iptek di berbagai bidang. Ya. Di dalam tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi pentingnya sikap selektif dalam menghadapi kemajuan iptek. Ya, ini dua tujuan pembelajaran yang pada akhirnya nanti harus kita capai. Ya, baiklah anak-anak sekalian, saya akan beri tugas kelompok. Saya akan bagi menjadi berapa ya? 25 ya, 5 kelompok ya. Jadi 5 kelompok, 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 ingatkan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 3, 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 4, 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 5.
Oke ya, silakan untuk kelompok masing-masing. Ya, akan ada tugas yang Pak berikan. Share video di grup kelas, ya. Jadi video itu nanti silakan kalian tonton, ya. Nah, setelah selesai menonton video tersebut, nanti Pak akan membagikan karton tempat kalian menuliskan tugas, ya. Tugasnya itu apa? Kelompok 1, ya, kalian kaji dampak positif negatif kemajuan iptek di bidang transportasi, kedua komunikasi, 3 pendidikan, 4 kesehatan. Jelas ya? Oke. Jadi Ini cuma dampak kita ya. Bisa. Ini positif. Jadi saya ulang lagi dengan model galeri walk ini, ya. Kita berharap semua anggota dalam tiap kelompok itu punya peran, ya. Perannya tadi saya serahkan ke kalian, ya. Siapa yang mau ditunjuk sebagai A atau sebagai B? Itu kelompok 3 ya, 2, kelompok 3 dan kelompok 1. Nah, semua petugas silakan standby di galerinya masing-masing. Oke, semua petugas standby di galerinya masing-masing. Ya, jadi yang menunggu galeri punya kewajiban untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari utusan kelompok lain. Ya, terus utusan-utusan dari kelompok lain harus memasuki semua galeri dari kelompok lain dan memberikan pertanyaan. Paham? Paham ya? Dari kelompok ini utusannya mana? Utusannya mana? Yang keliling. Ya. Mana? Kemampuan teknologi tidak jauh dari adanya smartphone. Smartphone setiap kesehariannya menggunakan HP, jadi dapat mengganggu penglihatan karena sering digunakan kehidupan sehari-hari. Kedua, butuhnya ketergantungan, artinya misalnya terlepas. Islam, kelompok lain, galeri lain ya. Berbagi, semua galeri dimasuki ya. Semua galeri dimasuki. Ini kamu kan hanya aktifnya tuh terjadinya cyberbullying, mengatasnamakan seseorang gitu, itu termasuk cyberbullying. Seperti yang membuat aplikasi untuk khusus membuli atau menjelekkan seseorang. Cyberbullying yang terjadi dalam digital dan teknologi. Kayak WhatsApp dan Telegram. Sama. Di bidang komunikasi juga kan kita bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai lapangan pekerjaan yang akan kita cari. Ini berlaku pubbing. Apa berlaku pubbing itu? Kita jelaskan berlaku pubbing ataupun snubbing ini kita jelaskan nggak bisa. Kita nggak perlu dunia. Kita hanya terpaku pada dunia maya. Kan biasa disebut dengan dunia maya itu hanya terpaku pada dunia maya. Bukan hanya secara langsung dia nggak butuhin secara langsung lagi, dia cuma terpaku pada handphone, pada dunia digital gitu. Terima kasih. Masih bisa pakai HP ketemu langkah. Iya. Jadi dampak negatifnya juga kayak tidak. Jadi itu apa selalu ini mas. Padahal mereka belum tahu apakah mereka tuh pintar atau nggak bisa. Ini kan orang ini kejahatan internet nggak bisa kan contohnya gitu dalam bidang pendidikan seperti yang ada Pak. Karena terlalu tadi jadi Pak mau dibantu untuk menyimpulkan secara umum ya tentang apa yang sudah kita pelajari. Mau dibacakan, mau ditulis. Ya, sekalian terima kasih atas
atas partisipasinya pada pembelajaran pada hari ini. Ya, jadi sebelum saya tutup, saya ada tugas pribadi, ya, tugas individu. Jadi saya minta setiap anak nanti cari artikel yang berhubungan dengan kemajuan iptek, terserah kalian pilih mau di bidang apa, ya. Cari artikel kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selamat siang, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap setelah mahasiswa dan tidak masalah kita sebagai itu harus yang ada baik bisa apalagi observasinya apa? Kita sudah sampai pada akhir observasi bisa berperan sesuai dengan yang ditugaskan. Terkait kendala yang Pak Beni jelaskan, kita apa yang selama mengetahui ya, kelebihan maupun juga yang harus yang diperbaiki saat pembelajaran. Oke, terus bagaimana perasaan Pak Beni? Ya kalau masalah ada perasaan kurang kita sudah sering ngajar karena belum mahal bisa ada perasaan sebagai seorang di kelas kita bisa belajar tapi di awal kelas ya ada masuk pada pasti biasa saja teman-teman kita senang sekali Benar ya Pak ya, perasaan walaupun kita nih sama guru tapi kalau di observasi itu biasanya rasa deg-degan di awal pas ketegangannya itu nah, apakah pembelajaran yang sudah diobservasi sudah kapan dengan adanya tahap seperti pertama saya buat itu kalau masalah bencana itu nggak senang mengurangi kita mendapat pengalaman mengetahui kelemahan dan kemudian kita saat pembelajaran yang menjadi masukan dan menjadi rencana tindak lanjut yang segera mungkin melaksanakan ini sudah sesuai Pak ya. Ada lagi pembelajaran yang saya Pak siapkan sebelumnya ya yang kita ambil terus oke menurut Pak Beni apa kebiasaan pembelajaran yang menurut Pak Beni sudah baik kesediaan waktunya pengorbanannya mau diobservasi apa ya tidak masuk pembelajaran kalau bagi guru itu berat Pak ya itu harus tanggung jawab sebagai yang seperti alhamdulillah pada hari ini kita apalagi menggunakan sistem Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.